Di video part 2 ini bermula pada episode 6 yang diawali dengan suasana pagi yang cerah di sebuah taman bermain. Dream, si raja mimpi, duduk melamun di taman dan sedang memberi makan burung dara. Seorang wanita menghampiri Dream dan ternyata dia kakaknya. Kakaknya pun bertanya mengapa Dream melamun seperti itu. Kakaknya pun mengatakan jika Dream terlalu mengasihani diri karena tujuannya sudah berakhir dan tak punya nyali untuk mencapai tujuan baru. Kakaknya terlihat kesal dan menyalahkan sikap Dream yang seperti itu. Untuk mengurangi kemurungannya, kakaknya pun mengajak Dream untuk mengikutinya dalam bekerja, yaitu menjemput nyawa yang sudah meninggal. Dream pun melihat cara-cara kakaknya dalam bekerja dan bertanya apakah pekerjaannya ini tidak membuatnya stres dan berniat untuk berhenti. Awalnya iya, tetapi kakaknya bilang, kita ada untuk melayani mereka, yaitu umat manusia. Setelah berjalan-jalan dengan kakaknya, Dream pun pamit undur diri dan dia pergi ke sebuah bangunan tua dan flashback di tahun 1389 di sebuah kedai. Masuklah Dream dan kakaknya yang berkostum layaknya pendeta dan biarawati. Mereka tidak sengaja mendengar omongan seorang pemuda yang bernama Robert Gagling yang tidak mau mati. Mendengar hal itu, Dream akhirnya berinisiatif untuk mengajak ngobrol Robert dan menanyakan mengapa Robert tidak takut mati. Mendengar akan hal itu, Dream pun mengajak Robert untuk bertemu 100 tahun kemudian. Di setiap 100 tahun itu, Robert dan Dream selalu bertemu di tempat yang sama, yaitu kedai awal mereka bertemu. Tetapi Robert masih belum tahu siapa Dream dan mengapa dia tidak bisa mati di setiap 100 tahun itu. Tahun-tahun berlalu sampailah di tahun 2002. Di mana Robert selalu menunggu Dream untuk bertemu dan akhirnya Dream yang selama ini disekap 100 tahun oleh Tuan Markus bertemu dengan Robert dan mengatakan bahwa mereka sobat karib yang lama tak bertemu. Di tahun 2015, Cape Kennedy, Florida, ada dua bersaudara, Rose dan Jet Walker, sedang membereskan barang-barangnya karena mereka berdua akan pindah bersama ibunya ke New Jersey. Namun, sepertinya ayahnya merasa tidak mengizinkan Jet untuk bersama Rose dan ibunya. Jet, Rose, dan ibunya pun pasrah dan sedih. 7 tahun berlalu, Rose Walker sekarang sudah dewasa dan ibunya sudah meninggal. Rose tinggal bersama temannya yang bernama Lita dan merencanakan pergi ke England untuk melakukan pekerjaan, mewawancarai ketua yayasan panti jompo di Sussex, England. Di lain tempat, Desire dan Despair merencanakan untuk menyingkirkan Dream, yaitu dengan vortex mimpi. Di dunia mimpi, penghuni sudah mulai berdatangan di dunia itu dan membuat rumor tentang vortex. Lucien yang sedang bertugas untuk mensensus penghuni di dunia mimpi mulai mendengar rumor dan segera menyampaikannya ke tuannya, yaitu Dream. Sesampainya Lucien dalam menghadap Dream, Lucien menyampaikan bahwa dalam sensus ada 3 mayor arkana mimpi yang hilang, yaitu Gold, Fiddler Greens, dan yang terakhir yaitu Corinthian. Tentang vortex, Dream mengatakan bahwa rumor itu benar dan dia sudah merencanakan agar si vortex itu bisa dikendalikan. Sesampainya Rose dan Lita di yayasan tersebut, ternyata ketua yayasan itu adalah nenek buyutnya dan ingin Rose juga untuk menemukan adiknya yaitu Jet dan ingin berkumpul kembali dengan keluarganya. Rose pun berinisiatif untuk pergi ke tanah kelahirannya di Florida untuk mencari adiknya. Ternyata ayahnya sudah meninggal dan adiknya dititipkan di panti asuhan. Rose pergi ke panti asuhan itu, tetapi Jet sudah diadopsi yang katanya adalah teman dari ayahnya.
Jet yang sudah diadopsi mengalami kekerasan. Ternyata orang tua adopsi itu kejam karena niat mereka untuk mengadopsi Jet itu dengan mengambil uang santunan Jet apabila orang itu mengadopsi Jet. Rose tertidur dan di dalam mimpinya dia tidak sengaja bermimpi masuk ke istana Dream dan bertemu di sana. Lucien yang mengetahui hal itu marah dan ingin mengusir Rose, tetapi Dream melarang dan ingin berbicara pada Rose. Rose bingung mengapa dia di sini dan apa maksud dari semua ini. Dream pun mengatakan bahwa Rose merupakan vortex mimpi dan dia mempunyai kekuatan untuk bisa berpindah ke mimpi-mimpi setiap orang. Rose bertanya apa dia bisa menemukan adiknya di dunia mimpi. Dream pun mengatakan bahwa Rose bisa menemukan adiknya, tetapi di dunia mimpi adiknya juga menghilang, dicuri oleh Gold, si mimpi buruk. Jet yang bermimpi memang benar ditemani oleh Gold, si mimpi buruk, dengan menyamar menjadi ibunya. Dan Jet di mimpi itu pun menjadi superhero yaitu Sandman. Rose berinisiatif untuk menyebarkan selebaran tentang Jet yang hilang dan Corinthian mengetahui hal itu, juga tentang Rose yang sudah berpihak pada Dream. Corinthian pun mendatangi ibu panti asuhan dan membunuhnya. Malam harinya saat Rose tertidur, dia sengaja masuk ke mimpi-mimpi teman-temannya. Dream pun mengarahkan Rose untuk mencapai mimpi Jet dengan menunjukkan bahwa mimpi manusia itu adalah rumahnya sendiri. Maka Rose pun menghampiri rumah dia masa kecil dan menemukan Jet dan Gold. Dream pun menyuruh Gold untuk mengikutinya, sedangkan Rose menanyakan di mana Jet tinggal. Jet pun menjelaskan dan kemudian tiba-tiba Rose terbangun dan pada akhirnya melacak alamat yang dikatakan oleh Jet. Setelah ketemu, Rose pun bergegas pergi. Tapi di kediaman orang tua asuh Jet, Jet yang terbangun dari mimpinya dan mendengar suara teriakan. Ternyata orang tua asuh Jet terbunuh oleh Corinthian, tapi Jet tidak tahu. Corinthian pun mengajak Jet keluar dan mengatakan bahwa dia diutus Rose untuk menjemput Jet. Rose yang tiba di rumah orang tua asuh Jet kaget banyak polisi dan ambulan yang mengangkat dua mayat. Rose pun bertanya kepada salah satu polisi apakah ada Jet di dalam. Polisi pun mengatakan tidak ada anak kecil di dalam, hanya ada dua orang dewasa yang mati terbunuh. Jet yang dibawa oleh Corinthian menelepon Rose bahwa Jet sudah bersamanya. Corinthian mengatakan dia ada di Hotel Royal Empire, Georgia. Corinthian membawa Jet di sana dikarenakan akan ada pertemuan The Collector yang sudah dijanjikan sebelumnya. Rose yang senang dengan berita itu langsung memberitahu Lita, tapi dia kaget saat melihat Lita hamil. Ya, Lita hamil di mimpi dan di dunia nyata ternyata juga terjadi. Rose pun bersiap-siap ke Georgia sendiri. Gilbert, teman sekaligus tetangganya, melihat itu dan ingin menemani Rose untuk pergi ke Georgia. Rose sudah menolak, tetapi Gilbert meyakinkan Rose untuk aman bepergian berdua dan alhasil Rose pun pergi ke Georgia bersama Gilbert. Sesampainya di sana, Rose dan Gilbert pergi mencari Jet. Karena Jet anak yang aktif, dia pergi jalan-jalan di sekitar hotel dan melihat banyak anggota The Collector melaksanakan aksinya. Aksi yang kejam ya. Dan membuat Jet takut dan berlarian. Rose yang melihatnya lari dan mengejar Jet dan menemukan Corinthian. Corinthian membawa dua anak ini di kamar hotel sampai Rose tertidur dan di mimpinya dia bertemu Lita dan suaminya. Tetapi
tiba-tiba ada Dream di sana. Dia mengatakan suami Lita tidak boleh berada di dunia mimpi karena sudah meninggal. Dream pun melenyapkan suami Lita dan mengatakan bayi yang dikandung Lita adalah milik Dream dan suatu saat akan diambilnya karena itu dari dunia mimpi. Lita sedih, sedangkan Rose marah. Sehingga dia tiba-tiba berada di mimpi banyak The Collector yang ingin membunuhnya. Lord Dream mengetahui itu dan langsung menangani Corinthian. Corinthian dan Dream saling mempengaruhi Rose sampai akhirnya Rose bangun. Corinthian dan Dream berdebat soal persepsi mereka terkait mimpi. Dream menasihati Corinthian bahwa perbuatannya itu salah dan pada akhirnya Corinthian dimusnahkan oleh Dream. Dream pun mempengaruhi pikiran para The Collector yang di dalamnya adalah penyiksaan dan penyesalan yang kejam. Nasib Rose yang merupakan vortex mimpi adalah dia harus mati agar dunia mimpi dan dunia nyata tidak hancur. Dia pun juga berpesan kepada Unity, nenek buyutnya, untuk menjaga Jet apabila nanti dia tertidur, dia tidak bisa terbangun lagi. Mengetahui hal itu, Unity pun gelisah dan pergi tidur. Di mimpinya, Unity pergi ke perpustakaan Lucien. Lucien menebak Unity merupakan nenek buyut Rose. Di lain tempat, Rose dan Dream di dunia mimpi bertemu Gilbert. Dan ternyata Gilbert itu adalah Feather Green. Feather Green itu menjelma menjadi manusia karena dia ingin menjadi manusia yang sesungguhnya seperti apa. Dan pada akhirnya Feather Green pun berubah kembali menjadi alam mimpi. Di lain waktu, Rose pun siap untuk menerima takdirnya yang harus mati. Tetapi Unity dan Lucien mencegah dan mengatakan bahwa yang seharusnya vortex itu Unity, bukan cucunya. Dikarenakan Dream yang lama dikurung dan hilang di dunia mimpi, maka vortex itu diturunkan kepada Rose. Akhirnya Unity yang harus menerima takdirnya itu. Dia harus mati untuk menggantikan Rose. Rose pun bangun dari mimpinya. Beberapa hari kemudian, Lita yang hamil akhirnya melahirkan dan anaknya tidak diambil oleh Dream. Dream yang mengetahui rencana Desire yang menciptakan vortex baru dengan cara menghamili Unity saat tertidur. Dream marah dan mengancam Desire. Akhir cerita, di tempat nan jauh, Lucifer Morningstar, si penguasa neraka yang marah akan penghinaan waktu itu, merencanakan untuk membalaskan dendamnya pada Dream.